Lebih daripada itu, ini untuk dunia, dan ini orang yang bilang tentang kesehatan mental, sosial, spiritual, atau physical, itu lebih rendah. Karena dari sebelumnya dan karena social media. Yang mental, 18% setara dunia bermasalah. Mental health. Spiritual health pun kena. Lebih lagi social health. Dan ini statistik untuk Indonesia. 1/5, 21% rasa mental health saat ini tidak baik. Ini lapor diri. Lebih lagi spiritual health. Dan jujur kalau sedang digital dan main terus, tubuh dan physical health pun kena. Di Amerika lebih parah. 32% daripada orang muda mikir mental health-nya sedang kena dengan cara yang buruk karena social media. Waduh. Lebih lagi ada efek positif dan efek negatif. Kau lihat ini mengelapor diri tentang Gen Z, Gen Z, rasan 27% negative effect, hampir lebih daripada positive effect. Yang baby boomers, wah positive effect banyak, negative effect tidak sebanyak itu. Tapi untuk yang Gen Z yang memakai lebih dari 2 jam, ternyata efek negatif sebesar efek positif. Mengapa mereka pakai itu? Mereka tidak bisa tidak pakai itu. Mereka fear missing out. Itu alasan utama. Dan kalau lihat 27% dampak itu karena fear missing out. And body image. Untuk mereka tak hanya body image, tetapi bagaimana rumahmu, bagaimana pakaian, bagaimana semua aspek dari identitasnya. Itu kena self-confidence, self-esteem. And so semua ini negative effect sebesar itu. 1/4 plus daripada Gen Z sedang kena. Dan bagaimana social media mendampak hidupnya. Berdampak. Okay? And untuk digital mental health programs di Indonesia masih tidak banyak. Kalau orang punya masalah, akan bagaimana, akan kepada siapa. Lebih lagi, kalau lihat ukuran dan jumlah psikolog atau orang yang dilatih untuk ini, tidak banyak. Tapi tanya keluarga, itu masalah utama. Di dalam konteks Indonesia, ini laporan dari Indonesia, Gen Z, hal yang mereka paling mikirkan kedua ada tentang mental health dan well-being. Itu lebih daripada semuanya. Daripada social equity and semua jenis masalah, mereka mikir tentang mental health nomor 2. Lebih daripada itu, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, mereka lihat 5,5% daripada umur 10 sampai 17 sudah didiagnosa dengan mental disorders, bukan just gangguan atau isu, tetapi dengan betul diagnostika medis. Dan lebih daripada 1/3 dengan isu atau masalah berat atau major mental health problem, tapi belum sampai didiagnosa mental disorder. Nomor ini sudah menakutkan. And mereka bilang alasan utama ada social media. Key findings. 13% daripada orang muda mikir tentang bunuh diri secara serius dalam tahun terakhir 22. Di Amerika, tahun terakhir 22, jumlah orang bunuh diri itu tertinggi dalam sejarah. 1 dari 5, 20% sudah ada major depressive episode. Biasa itu definisi harus masuk rumah sakit karena depresi. And dari itu 2/3 yang dapat treatment, diagnosa dan seterusnya, tidak ada dampak. Social media, mereka kembali. Tak hanya yang muda, tetapi orang tua juga kena terus menerus. 1 dari 4 atau 25% dari orang tua khawatir tentang kebutuhan dasar, yaitu masuk akal. 33% mereka rasa stres. Lebih daripada itu, 65%
rasa kesendirian dalam untuk mengatasi masalah dengan anak dan keluarga dan bagaimana untuk parenting. Tapi 70% dari para orang tua mikir teknologi dan social media ada masalah terbesar yang mereka hadapi. Bukan uang, bukan waktu, bukan stres, tetapi social media. And 3 daripada 75% mereka khawatir untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka masalah stres, mereka masalah uang, mereka masalah berapa banyak. Tetapi 75% dari orang tua khawatir mental health anaknya. Wah, nakutkan. Ini satu usulan. It's a family problem. It needs to be a family solution. Itu masalah keluarga, harus solusi keluarga. Dan keluarga bersama harus bikin media plan. Mereka harus bikin batasan, prioritasnya. Apa yang penting, apa yang tidak penting, dan bagaimana kerja bersama untuk itu. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bagaimana bikin prioritas, tetapi yang penting keluarga kena. Tidak hanya yang muda. Harus ada strategi bersama. And saya akan omong bagaimana tidak hanya untuk media plan keluarga, tapi saya akan lihat the big picture, gambar lebih besar. Bagaimana melindungi yang muda dari masalah mental health. Ini laporan dari US Surgeon General's Advisory. Ini di tingkat paling tinggi daripada US untuk memberi ini. Dan sebagai just catatan, mereka bilang social media sekarang seharusnya seperti orang yang rokok, ada pengumuman, awas ini bisa bunuh Anda. Mereka harus itu pengumuman yang bilang ini bisa ganggu mental health Anda. Seharusnya tidak bisa dipaksa, tetapi ini sesuatu keinginan dan rekomendasi dari laporan ini. And harus sadar, mental health itu tidak hanya individu warna orange. And di situ ya ada masalah genetics daripada latar belakang dan dari hal-hal pribadi dan seterusnya. Tapi itu juga masalah keluarga. Mental health is a family problem. And komunitas. Di dalam komunitas, dan saya akan bilang termasuk komunitas kerja, termasuk komunitas sekolah dan environment. And lebih lagi masyarakat secara umum. Kalau masyarakat, lebih lagi dari tingkat pemerintah dan agama dan lain-lain, mereka bilang, silakan, no problem business, selamat nikmati anak-anak kita, and udah. Tapi kalau ada legislation, berarti ada hukum, berarti ada batasan. Dan pemerintah dan masyarakat dari advisor groups, association groups, dan mereka dengan cara yang bisa dari media dan macam teknologi dan aspek budaya. Itu harus dilihat. Mental health dampak oleh semua ini. Kalau tanya anak muda, hampir siapapun, waktu Anda lebih tua mau jadi apa? Doctor, fireman, nurse, astronaut, teacher. Tidak ada satupun yang mau. Mereka mau jadi creator, influencer. Mereka mau jadi TikToker dan berapa banyak hal seperti itu. Kenapa? Ekspektasi dan harapan di dalam konteks masyarakat menghargai itu. Kami lihat dari sini, kalau mau melindungi anak daripada masa depan, suara anak atau student harus bisa punya suara dalamnya. Mereka di dalam konteks sekolah dan dunia mereka harus punya dignitas yang paling kiri bawah. Harus bisa punya arti, mereka harus terdengar. Dan identitasnya muncul daripada itu. Harus ada kesempatan tidak hanya untuk belajar, tapi menghasilkan sesuatu termasuk yang tidak digital. Saat ini mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru, mereka bisa, tapi semua sukses mereka terdefinisi oleh digital. Berarti mereka akan ingin hanya yang digital. Harus ada cara untuk melindungi dan mereka tidak melindungi diri, tapi dilindungi daripada masalah seperti tadi, nuditas atau telanjang, daripada masalah tentang body and shaming dan semua aspek daripada itu, sampai cyberbullying. Harus ada security. Harus ada koneksi dengan face to face, nama F2F, muka ke muka. Dengan real world, RL, real life. Harus ada komunitas yang dalam sekolah, dalam kampung, dalam keluarga, tidak hanya online. And berarti harus ada satu sense belonging. Saya rasa
bagian daripada ini. Dan lebih lagi, antara sekolah dan hidup di keluarga dan hidup di luar sekolah, sejenis harmoni serta hukum, duanya harus terintegrasi untuk ada fleksibilitas dan pengertian antara duanya itu. Berapa penting kalau mau melindungi anak, harus mikir sistemnya dan tidak hanya anak itu. Dan jangan salahkan anak kalau mereka dalam sistem ini. Kerja bersama mereka untuk mengerti sistem dan jalan daripada itu.